Merekanya masih ngaku kemana-mana ngaku turunan Nabi. Orang yang tidak percaya katanya itu menyakiti hati Rasulullah. Tapi kalau kita sampai mengajak orang untuk ziarah ke makam palsu, hukumnya haram. Dan orang yang membangunnya haram, penipu dia itu. Lah, daripada kita bikin pemancingan belum tentu banyak yang mancing, lebih baik kita bikin makam palsu banyak yang ziarah. Tinggal dikasih kotak bukut tamu, setiap satu bus 50.000, kotaknya itu kan 2000 aja lumayan itu. Ada 10 bus aja udah berapa sehari. Nih, Mbak Lawi, ada kiai yang ke Wali Songo, pakai silsilah ditaruh di tembok, suruh turunin, dipukul kiainya. Berdasarkan kaul Imam Malik itu. Tapi kita adab Nusantara tidak, bos. Kita hanya ngomong-ngomong, diskusi, ngasih tahu saudara-saudara kita mereka bukan turun Nabi. Kita nggak mau mukul-mukul mereka, nggak mau. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Kayak karena dia memang tukang persekusi sekarang, takut banget rupanya dipersekusi. Enggak, bos, kita bikin PWI bukan mau persekusi. Kita bikin PWI mau mengatakan kami ini juga kalau mau perang siap. Tapi kalau ente nggak ngajak ya kita nggak mau perang. Tapi kalau mau perang siap. Mau apa saja siap. Mau diskusi oke. Mau perang kecil. Kami ini bangsa Nusantara suka perang, bos. Kalau mau ngomong itu orang-orang Solo, orang-orang Jogja kelihatannya halus-halus, tukang perang, bos. Inggris, Portugis ngalahin Sunda, apa namanya itu, Malaka dulu, yang ngebebasin orang-orang Jawa, bos. Kita datang ke Aceh ngusir Portugis, mau perang, bos, walaupun kelihatannya lugu-lugu. Itu orang Jawa kelihatannya lugu, halus, macul, tapi kalau perang siap. Adipati Unus sampai mati, bos, disebutnya Pangeran Sabranglor. Yang perempuan juga orang Jawa itu suka perang. Nyai Jepara itu memimpin perang. Malah Hayati Aceh memimpin perang. Nyi Ageng Serang memimpin perang. Cut Nyadin memimpin perang. Itu baru ceweknya, bos, belum laki-lakinya. Makanya mungkin yang suaminya sekarang istrinya satu itu istrinya dianya itu jagoan turunan Cut Nyadin itu. Jadi dia kalah. Bisa jadi Ki Mustafa begitu. Ya begitu. Jadi udah jelas bahwa hari ini kita mengadakan diskusi bukan membuka aib, memberitahu kepada umat kita sendiri, bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri. Karena merekanya masih iklan, merekanya masih ngaku kemana-mana ngaku turunan Nabi. Orang yang tidak percaya katanya itu menyakiti hati Rasulullah. Hati Rasulullah yang mana? Justru orang yang percaya turunan Nabi, padahal orang yang dipercaya itu bukan turun Nabi, dialah yang menyakiti Rasulullah. Bagaimana itu orang kayak pembela-pembela Ba'lawi yang sudah tahu Ba'lawi bukan cucu Nabi, tapi diyakini sebagai cucu Nabi. Apa dia nanti yang akan terjadi ketika berhadapan dengan Rasulullah? Apa dia tidak malu berhadapan dengan Rasulullah? Kata Rasul, kenapa lu katain anak ini sebagai cucuku? Dia bukan cucuku. Bener itu Imaduddin Usman itu. Kenapa kamu nggak ikut? Udah ada dalilnya. Lu ikut husnudon. Ya kita ikut ketum katanya. Ada lagi? Nanti belum ini masih apa namanya apa dari Gus Saifuddin ya. Terus yang kedua apa, Yai?
Ya, ini tadi ada fatwa dari Ki Ali Rasyid, haram memanggil Habib ya, fatwa tuh dikias dengan manggil haji, haram pada orang yang belum haji gitu. Dan saya ini tidak tegas seperti Ki Ali Rasyid katanya. Kemudian kuburan palsu, bagaimana kita ziarah ke makam palsu? Ziarah itu kan baca Quran, ya kan? Baca Quran mah dapat pahala aja. Tapi kalau kita ngajak ini kuburan bener, padahal kita tahu itu kuburan palsu, baru haram hukumnya. Tapi kalau kita duduk baca Quran di situ, ya tetap nggak apa-apa, sah aja. Tapi kalau kita sampai mengajak orang untuk ziarah ke makam palsu, hukumnya haram. Dan orang yang membangunnya haram, penipu dia itu. Orang yang ada sesuatu tujuan dunia, supaya rame lah, daripada kita bikin pemancingan belum tentu banyak yang mancing, lebih baik kita bikin makam palsu, banyak yang ziarah. Tinggal dikasih kotak bukut tamu, setiap satu bus 50.000, kotaknya itu kan 2000 aja lumayan itu. Ada 10 bus aja udah berapa sehari. Daripada kita kerja apa jadi tukang panggul kan sehari cuma dapat 100.000, itu bisa dapat 5 juta sehari itu bikin makam palsu itu. Terakhir dari Kiai Hasyim Asy'ari, sikap PBNU menyikapi tesis. PBNU itu rumah besar dari 53% warga muslim Indonesia. Jadi tidak sembarangan, harus mencerminkan daripada keyakinan umat NU-nya di bawah. Jadi maka saya menugaskan diri saya sendiri untuk memberi pemahaman kepada warga NU. Saya belum pernah diundang Muhammadiyah loh. Saya belum pernah diundang Persis, karena mereka emang nggak percaya dari dulu. Ngapain ngundang-ngundang saya? Orang saya mah dari dulu nggak percaya mereka turunan Nabi. Yang akan ada imbas adalah warga NU. Yang sudah ada imbas warga NU, maka kita wajib memberitahu saudara kita warga NU. Dan sikap PBNU harus mewakili daripada warga NU. Jadi nggak sebaliknya NU kemudian pertama mengisbat dulu atau menafikan, yang lain ikut, nggak bisa begitu. Bawah dulu, gimana warga NU di bawah? Kalau semua sudah tercerahkan, baru yakin saya nanti PBNU mengambil sikap. Kalau dari atas dulu mengambil sikap, bisa didemo PBNU sama mukibin-mukibin yang belum percaya. Maka ini tugas kita bersama dari bawah untuk mencerahkan saudara-saudara kita. Karena hanya mereka yang masih percaya Ba'lawi cucu Nabi yang akan terkena kejelekannya. Yang sudah tidak terkena yang sudah tidak percaya tidak akan terkena kejelekan Ba'lawi. Karena kita hanya bisa ditipu oleh orang yang kita husnudoni. Gak mungkin kita bisa ditipu oleh orang yang kita tidak husnudon pada dia. Tampangnya udah penipu, ngajak kerjasama sama kita, nggak mau kita. Ayo kita modal 50 juta sewa, nggak mau. Tapi kalau kita husnudon pada dia, kerjasama dalam bisnis, maka kita akan tertipu oleh orang yang kita husnudoni. Maka saya nyatakan, saya yakin-yakinnya, untuk agar masyarakat NU ini adalah juga percaya mereka bukan cucu Nabi, bahwa demi Allah saya yakin, seyakin-yakinnya Ba'lawi Habaib ini bukan keturunan Nabi berdasarkan ilmu nasab, ilmu sejarah, dan tes DNA. Demikian. Baik, kita akan jeda break, istirahat, sholat, makan dulu. Capek Yai. Atau nanti ramah-tamah saja karena Yai-nya satu lagi kah? Monggo.
Satu lagi ya, singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kerawuhan Yai Imad, dan alhamdulillah kita mendapatkan pencerahannya. Namun di sini saya mau bertanya tentang yang selama ini Mbak Alawi itu kan udah terputus, itu otomatis palsu. Terus yang saya tanyakan itu yang asli yang ada di Indonesia ini itu marganya apa dan siapa-siapa, biar untuk membedakan yang asli sama yang palsu. Selanjutnya, kalau sudah ada yang asli, kita responnya bagaimana, manggilnya apa, langkah kita bagaimana. Seterusnya, kalau emang yang asli itu emang asli, apakah kita itu wajib memanggil dengan sebutan Habib gitu? Kalau nanti kita nggak memanggil Habib, nanti kita kedosan juga, maksudnya kan gitu, nggak syiar soalnya. Nah, saya di sini mau minta pencerahan tentang hal itu. Sebelumnya mohon maaf ya Imad atas pertanyaan inilah. Mungkin itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya tuh? Asmane Ahmad Sugianto. Ahmad Sugianto. Kang Ahmad Sugianto. Kita pada prinsip awal tadi bahwa sebuah pengakuan intisab kepada Nabi yang belum diteliti yabqa alal asli, dia biarkan hukumnya seperti itu, ala makana alaihi min qablu. Nah, yang sudah saya teliti itu hanya Ba'lawi. Yang saya teliti hanya Ba'lawi, bahwa Ba'lawi bukan turun Nabi. Nah, selain itu maka kita biarkan kepada asalnya. Misalnya ada orang dari Al-Hasani, ya kan, sebagai keturunan Nabi, tetapi selama ini dia tidak memberikan pengakuan di hadapan publik sebagai Al-Hasani. Ya biarin aja seperti itu, dia mengaku sebagai turunan Nabi di husnul dzanni, karena kita belum meneliti. Sikap kita, ya kita berikan namanya itu penghormatan lebih sedikit saja. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada dalil yang sharih yang mewajibkan kita menghormati dan memuliakan keturunan Nabi. Tidak ada. Tidak ada dalil yang sharih. Kenapa di kalangan NU kok ada, di kitab-kitab kalangan NU tasawuf itu adalah mimbabil adab. Mimbabil adab. Adab itu tidak masuk syara. Jadi bukan babnya bab apa namanya wajib, haram, sunnah, apa mubah, itu bukan. Tapi hanya adab saja. Adabnya begitu. Nah, kalau dalilnya dari Al-Quran kan banyak tuh orang, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini tafsirun muhtamilun. Fil qurba ini lihat di dalam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Tobari, maknanya banyak ayat ini. Nabi itu, wahai orang Mekah, hai orang Quraisy, aku tidak mengharapkan gaji, upah dari dakwah ini, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai aku karena aku masih kerabatmu. Aku berdakwah ini jangan sampai aku disakiti, karena aku ini masih kerabat kamu. Cintai aku sebagai kerabat kamu. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, ilal mawaddata fil qurba, kecuali engkau sayangi kurbaku, yaitu istri, anak, sepupu-sepupu Nabi. Nah, kalau sekarang keturunan apa masuk kepada kurba? Tidak. Kurba itu artinya dekat. Saya dengan Ki Suparman sekarang ini adalah qarib. Kalau Kiai Suparman ke sini namanya akrab. Kalau perempuan namanya kurba.
lebih dekat, mimba bifu'la. Kalau mudzakkar akrab, kalau muannas kurba. Nah itu jadi tidak ada dalil. Al-Quran yang sering dipakai dalil sebagai kedalil mencintai zuriat Nabi bisa diuji di dalam meja ilmiah, itu tidak sharih.